Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh pemberian pitosan dan kulit pisang untuk menurunkan kadar kolesterol pada ayam Arab. Ini bagian strukturnya. Ayam diberi ransum kulit pisang pitosan yang menghasilkan kulit pisang itu berpengaruh ke vitamin A, kuning telur menjadi lemak. Nah, itu menurunkan untuk kegunaannya menurunkan kolesterol. Begitu juga pitosan, itu dia berpengaruhnya ke kuning telur, kadar lemak, dan untuk kolesterol. Pendahuluan, di sini ada latar belakang masalah. Konsumen membatasi untuk mengkonsumsi telur karena kandungan kolesterol pada kuning telur. Untuk memproduksi telur yang rendah kolesterol dan tinggi vitamin A, tepung kulit pisang digunakan untuk menggantikan jagung yang merupakan sumber energi utama dan ransum unggas. Kualitas ransum yang dikonsumsi akan menentukan kinerja dan produktivitas dari ternak. Solusi masalah. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memanipulasi ransum. Pitosan adalah suatu produk dari limbah krustasea yang ramah lingkungan dan tidak beracun, sehingga sangat aman dan dicampurkan ke ransum ternak ayam. Kualitas ransum harus dijaga dari kontaminasi jamur dan mikroorganisme, mulai dari penyusunan hingga lamanya penyimpanan, dan perlu imbuhan pakan berupa fat suplemen dan fat aditif yang diberikan kepada ternak unggas untuk meningkatkan produksi. Dengan membuat ransum yang menggunakan bahan pakan yang mengandung beta karoten dan antioksidan tinggi, salah satu bahan pakan yang berpotensi sebagai sumber beta karoten dan antioksidan tinggi adalah tepung kulit pisang. Nah, hasil yang diharapkan untuk mensubstitusi penggunaan jagung kuning dengan tepung kulit pisang sebagai bahan sumber beta karoten, antioksidan, dan sumber energi untuk memproduksi kuning telur ayam yang rendah kolesterol, tinggi vitamin A, dan komposisi lemak yang baik. Mendapatkan telur ayam rendah kolesterol dengan pemberian pitosan dalam ransum. Penambahan pitosan dalam ransum selain menjaga kualitas ransum juga bermanfaat untuk meningkatkan absorpsi asam amino yang dibutuhkan untuk sintesa protein sebagai bahan utama pembentukan telur. Materi dan metode. Ayam Arab yang digunakan adalah awal mula produksi. Umur 14 minggu sebanyak 60 ekor, ditempatkan dalam kandang yang sudah dilengkapi penerang, tempat makan dan minum. Ayam dipelihara selama 7 minggu. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 6 perlakuan dan 5 ulangan. Masing-masing ulangan terdiri dari 2 ekor ayam. Parameter yang diukur ada 3, yaitu konsumsi ransum, produksi telur, konversi ransum. Ransum diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Air minum diberikan secara ad libitum. Analisa kolesterol telur dilakukan di laboratorium terpadu Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan IPB Bogor tahun 2019. Data performa ayam Arab. Kolesterol kuning telur menggunakan analisis of variance dan jika terdapat perbedaan nyata, dilanjutkan uji Duncan multiple runner test. Data hasil analisis profil asam lemak dan vitamin A kuning telur dianalisis secara deskriptif. Ayam Arab. Ayam Arab merupakan ayam petelur unggul yang berproduksi tinggi dan tidak mempunyai sifat mengeram, sehingga produksi telurnya lebih tinggi dibandingkan dengan ayam kampung. Ayam Arab yang digunakan adalah awal mula produksi. Ransum. Produktivitas ternak unggas sangat dipengaruhi oleh kualitas ransum yang diberikan. Ransum harus mengandung nutrien yang cukup untuk kebutuhan hidup pokok dan produksi.
ransum yang ditambah kitosan akan terjaga kualitas dari cemaran dan kontaminasi mikroorganisme. Ransum disusun dengan kandungan protein kasar 16,6% dan energi metabolisme 2558,80 kal atau per kilo. Bahan baku ransum terdiri dari jagung 50%, lidah padi halus 20%, dan konsentrat 30%. Telur merupakan bahan pangan yang memiliki nutrien sempurna. Selain memiliki gizi yang lengkap, nutrien telur juga sangat mudah dicerna dan diserap. Kandungan vitamin A kuning telur dipengaruhi oleh konsumsi beta-karoten. Konsumsi beta-karoten pada penggunaan tepung kulit pisang lebih tinggi daripada ransum kontrol. Kuning telur ayam Arab memiliki asam lemak jenuh lebih rendah dibanding dengan asam lemak tidak jenuh. Secara umum, profil ayam lemak dari semua perlakuan tidak berbeda jauh. Asam lemak yang paling banyak ditemukan pada kuning telur ayam Arab adalah palmitat, oleat, dan linoleat. Kitosan adalah merupakan produk isolasi limbah krustasea yang berupa serat hewan, tidak beracun dan bersifat ramah lingkungan. Pemberian kitosan dalam ransum mampu meningkatkan pertumbuhan pili sehingga pencernaan dan absorpsi nutrien meningkat. Kitosan akan mengikat asam lemak yang bermuatan negatif dalam saluran pencernaan sehingga mengurangi lemak yang diserap. Kulit pisang memberikan efek antioksidan yang kuat. Kulit pisang yang disuplementasi pada level rendah berpotensi sebagai aditif pakan antioksidan. Selain kulit pisang sebagai sumber beta-karoten dan antioksidan di dalam ransum, penggunaan kulit pisang juga dapat menekan biaya ransum. Performa, jumlah konsumsi ransum dan produksi telur menunjukkan perbedaan yang tidak nyata. Akan memberikan hasil yang hampir sama terhadap konversi ransum. Kitosan yang ditambah ke dalam ransum tidak mempengaruhi jumlah ransum yang dikonsumsi karena sifatnya hanya sebagai pelindung nutrien ransum. Kolesterol. SARA 2020 menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi kolesterol darah secara luas diakui sebagai faktor risiko penyakit arteri koroner. Mekanisme penurunan kolesterol cukup sulit karena unggas akan tetap mensintesis kolesterol di dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhannya. Penurunan kadar kolesterol dan kolesterol oleh kitosan disebabkan oleh beberapa kemungkinan seperti terjadinya ikatan kompleks kitosan dan asam lemak sehingga tidak bisa dicerna dan akhirnya dibuang ke feses, atau bisa dengan mengurangi aktivitas enzim lipase sehingga degradasi lemak menjadi menurun. Kesimpulan, penggunaan kulit pisang mampu meningkatkan vitamin A pada kuning telur. Penggunaan kitosan dapat menurunkan kandungan kolesterol dan lemak, namun kitosan tidak dapat meningkatkan performa produksi ayam Arab. Selain itu, kualitas ransum pada ayam Arab harus terjaga. Daftar pustaka.